dimasukkan ke surga. Amin. Yang saya hormati Pak Sandi selaku Ketua Ojo The Bugis, Pak Jafar, kemudian yang saya hormati semua rekan-rekan The Ojol The Bugis Ojol. Ya, mohon maaf, mungkin saya baru bisa silaturahmi malam hari ini. Ya. Walaupun sebenarnya ya jujur, saya juga agak dimarah-marahin tadi karena keluarga pada pulang ke Serang. Saya bilang tidak pulang ke Serang. Ya, itu kayak saya pulang ke Serang tadi. Ya, karena saya sudah terlanjur janji, masa sudah 2 kali saya tidak sempatkan, jadi harus saya sempatkan. Ya memang kalau kita mau cari waktunya yang tepat untuk kumpul secara keseluruhan mungkin ya padat sekali ya, bukannya tidak mau ya. Saya kemarin ada bulu tangkis segala macam, saya tidak sempat hadir ya. Pembukaan penutupan tidak sempat hadir ya. Alhamdulillah malam hari ini saya selalu berprinsip bahwa tidak selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa izin Tuhan ya. Begitupun pertemuan kita malam hari ini, artinya sudah ditakdirkan memang. Ketemunya itu nanti malam Senin tanggal 20. Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz sana. Ya. Jadi sama juga dengan rezeki. Tidak bisa kita paksakan. Ya. Bahwa segala sesuatunya sudah ditakdirkan. Ya, tapi kita tidak boleh berkecil hati. Artinya walaupun sudah, karena rezeki banyak macamnya, jadi tidak usah takut. Walaupun memang sudah ada takdir, tetapi memang ada beberapa karena tingkah laku dan perbuatan kita sehingga bisa merubah ketentuan Tuhan ya. Kenapa saya sampaikan bahwa tidak selembar daun pun yang jatuh di muka bumi tanpa izin Tuhan? Karena mungkin saya perlu perkenalannya. Ya, jangan sampai Bapak ini tentara bohong-bohongan. Ya, saya alhamdulillah nama asli saya adalah Asnawi Dainaba. Jadi kalau ini Konro As Dainaba itu sebenarnya nama saya. Ya, Asnawi Dainaba. Ya, saya memang lahirnya di Makassar. Saya lahir di Makassar, ibu Makassar. Bapak saya aslinya sebenarnya ya di Lerongkong, tetapi alhamdulillah diberi cobaan umur 5 tahun bapak sudah meninggal. Jadi saya sekolah dan besar di Wajo Bugis. Jadi saya SMP Lalisem, yang lain SD Lalisem, SMP Kera, SMA Pahia. Jadi kalau orang bahasa Bugis saya bisa, bahasa Makassar saya bisa, bahasa Lu saya bisa. Alhamdulillah. Walaupun pada saat itu kita mungkin tidak mensyukuri, memberontak. Kenapa orang tua saya harus meninggal? Ya, tapi setelah 35 tahun ke sini, oh ternyata jalan Tuhan memang mengarahkan kita ke sana. Jadi jangan sampai ada satu ketentuan pun yang kita akhirnya menyalahkan Tuhan. Ternyata liku-likunya akhirnya saya sekarang gampang. Asal angka atau Ogi? Dari mana? Bugis. Pasti. Begitu ya? Kan begitu. Kalau dia Makassar, masyarakat Makassar itu gimana? Ya kan? Jadi ya alhamdulillah. Jadi itu. Ya. Saya Bugis Makassar dulu. Ya. Kemudian alhamdulillah rezeki, kalau orang bilang masuk tentara harus bayar, saya bilang bohong. Karena saya masuk tentara tidak bayar seperak pun. Ya. Saya masuk tentara tidak bayar seperak pun. Jadi kalau bilang, Pak masuk tentara nyogok berapa? Saya bilang, masuk tentara tidak nyogok. Karena saya ada buktinya. Lillahi ta'ala. Ya. Karena tadi saya sudah cerita. Karena orang tua meninggal, saya yatim, akhirnya saya ikut sama tante lah ya, bibi.
saya sekolah di Bugis, ya. 240 orang yang pendidikan, kemudian saya 30 orang dikirim ke Jakarta. Bayangkan, kita belum tahu Jakarta, ya masuk Jakarta, bingung. Dari 230 itu, saya 5 masuk orang Kopassus. Jadi 240 yang di Makassar di Pakato itu hanya saya sendiri yang masuk Kopassus. Ada beliau relating saya. Artinya saya tidak bohong, ya. Jadi walaupun pada saat itu juga, waduh, kita sudah salah ini. Masuk tentara dibuang jauh dari keluarga, masuk Kopassus lebih salah lagi. Benar, pasti hancur kita ini. Bukan setengah mati, Pak, betul. 3/4-nya mati, pokoknya salah, ada yang salah, lewat. Ya, jadi kalau pendidikan latihan komando itu bersyukur kalau setiap gelombang tidak ada yang meninggal. Pasti ada yang meninggal. Ya, kalau yang kencing darah, apa segala macam itu sudah pasti. Jadi kalau pendidikan di komando itu, kalau 100 yang pendidikan paling lulus 75, 80, tidak mungkin lulus 100%, karena memang seleksi alam. Ya. Tapi ya kita sebagai putra Bugis Makassar selalu berprinsip kalau orang lain bisa, saya pasti bisa. Yang lain lulus, saya pasti bisa lulus. Ya. Ya, alhamdulillah dengan semangat dan rasa siri itu, malu, kita akhirnya bisa. Karena saya percaya bahwa kita bisa hidup ini hanya karena semangat. Kalau dia naga semangat, dia tahu naga siri, banyak jadi tahu, banyak. Ya, jadi saya berprinsip bahwa dua di bawah, selama ada semangat, ada siri, pasti jadi. Itu, ya. Artinya, ya saya malu berbuat yang jahat, dilihat teman-teman, ya. Dan saya harus semangat karena saya ada keluarga. Saya harus semangat, orang lain bisa, saya juga bisa. Ya. Saya sampaikan ini bukan bahwa saya harus menyombongkan bahwa tidak, tetapi saya selalu bercerita kepada rekan-rekan, kepada adik-adik. Ini pemicu, ya. Pemicu supaya ternyata bisa masuk tentara tidak bayar itu bisa. Ya. Tapi tentu ya harus latihan sendiri, belajar sendiri, kan intinya begitu. Ya. Seperti disampaikan bahwa bayangkan masuk Kopassus, alhamdulillah bisa lulus segala macam, berdinas di Kopassus dengan segala dinamikanya, ya, saya bisa berbisnis, ya. Jadi di sana itu apel pagi jam 5 pagi, pokoknya selesai subuh kita apel, kemudian larinya itu 3.000 meter, 5.000 meter, 8.000, 10.000, ya. Nggak ada lari ecek. Kalau enggak renang 2.000 meter, pokoknya sampai berembun, ya. 50 meter itu 100 kali. Memang latihannya begitu, nembak sampai telinga mendengung, ya. Bela diri ya sampai tidak ada main-main, sampai ya namanya Pak Indonesian Special Force, pasukan khusus, ya. Ya alhamdulillah latihan, orang istirahat siang, saya keluar bergaul, ya. Nanti jam 3 apel lagi kegiatan, saya sudah balik. Sore selesai kegiatan saya keluar hanya untuk silaturahmi, ketemu teman-teman. Malam jam 9 apel saya balik. Ya kadang-kadang keluar lagi jam 2 lewat pagar, itu kan kadang-kadang. Kamu tuh bertahan kan kira-kira begitu, ya. Jadi artinya setelah berjalannya kehidupan, alhamdulillah saya sekolah perwira duluan, ya. Alhamdulillah walaupun rumah saya di Serang,
ya cuma 300 meter gitu kira-kira kan, 2 lantai ya. Ya mobil saya Fortuner ada, nah itu ada. Artinya apa? Tentara juga bisa ya. Saya ceritakan ini kemana? Teman-teman saya bilang, kamu enak wih, uang sudah jadi, kamu punya mobil. Sekarang begini, duduk, kita hitung-hitungan. Kemarin waktu dinas selesai latihan kamu tidur, saya keluar ya. Selesai kegiatan kamu tidur main-main sama anak istri, saya keluar. Sekarang enak yang mana? Sebenarnya enak kamu, banyak waktu dengan keluarga, kan begitu. Tapi sekarang masih tinggal di rumah dinas. Kan persoalannya begitu kan? Nah, jadi ternyata hidup ini adalah pilihan, ya. Walaupun saudara-saudara ini tukang ojek, sekarang rezeki tidak ada yang tahu, ya. Rezeki tidak ada yang tahu. Yang selalu saya pegang adalah hanya kejujuran, ya, kejujuran dan amanah, itu saja. Jadi saya dulu bergaul dengan instruktur BLK, kepala BLK. Sekarang saya perwira, beliau sudah dirjen, kan begitu. Saya dulu pegang kejujuran, dulu beliau masih kapten, sekarang sudah bintang 2 dan pas pampres. Orang bingung, kenapa bisa akrab? Saya akrab dari dulu, dan saya insya Allah amanah. Karena maksudnya begini, dia pasti banyak teman, tapi kan teman ini kita pasti diseleksi, dilihat, oh ajak Nero, ceko-ceko tuh pasti, oh mager, bener loh, gimana, kan begitu, ya. Jadi perjalanan hidup itu begitu. Walaupun di zaman sekarang ini, kalau kita berbuat jujur pasti dianggap orang bodoh, ya kan? Contohnya, ada penumpang ketinggalan dompetnya, ada isinya, bapak kembalikan, kemudian cerita ke teman. Nah, pilih muka tuh, mana aja, salah bawa deh bisa, ya kan? Tapi ingatlah, Tuhan pasti maha melihat, dan Tuhan tidak pernah tidur, ya. Itu, ya. Jadi saya berharap saudara-saudara semua, karena saya sudah merasakan, terbukti di saya, ya. Ada beberapa pilihan tentara-tentara yang dipilih, dan terpilih adalah saya. Karena kenapa? Kejujuran itu dibangun, dan hasilnya tidak dirasakan 1-2 tahun, dirasakan 5-10 tahun ke depan, dan atau Tuhan akan membalasnya di surga, kan begitu, ya. Tidak usah takut, karena dunia ini sementara. Paling lama kita berapa sih? Ada yang 90 tahun, jarang-jarang, kan? Sudahlah, kita paling, sudah saya juga paling 65 lah, kan begitu. Kalaupun miskin, kita cuma 65 tahun. Kalaupun jadi tukang ojek cuma 65 tahun, kan gitu. Yang penting jujur dan ibadahnya, ya. Saya berharap sesibuk apapun, artinya begini, tidak mungkin kita dikasih rezeki kalau tidak kenal Tuhan. Bagaimana Anda dikasih rezeki, Tuhan aja nggak kenal? Dia akan ada pemasukan pajak dan juga ada pemajuan, itu celana. Tidak mungkin, Pak. Ya, begitu. Ya, kalau itu sudah pegang itu, ya saya juga belum benar. Sholatnya juga belum benar, masih bolong-bolong. Ya, tapi paling tidak ingat. Ya, harus ingat itu. Dari pegang kejujuran, ibadah, selesai hidup ini. Ya, karena ayatnya mengatakan bahwa rezeki yang diturunkan di bumi ini, apabila Anda mengambil air di lautan, celupkan jarinya, hanya setetes itu yang diturunkan di bumi ini. Kalau rezeki Tuhan seluas lautan, jadi tidak usah takut. Kalaupun tidak kebagian, hanya setetes ini,
kalaupun ada yang kebagian, tidak usah sombong. Cuma dapat setetes. Cuma bagaimana caranya bisa dibagi-bagi. Kan begitu. Ya. Karena manusia paling bermanfaat, paling baik adalah manusia bermanfaat bagi orang lain. Kan begitu. Ya. Tidak usah takut kalau ada orang yang tidak punya uang, mungkin karena sakit, mungkin karena apa, harus antar saja. Ya, karena intinya kebaikan yang kita perbuat akan kembali ke kita. Kalau tidak ke kita, ke anak istri, kalau tidak ke orang tua kita. Begitupun sebaliknya. Kalau kita berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali ke kita. Kalau bukan ke kita, ke anak istri, ke saudara atau orang tua. Begitu saja. Percaya atau tidak, insya Allah saya sudah rasakan. Yang saya cerita ini, yang saya alami. Ya. Jadi kalau minta tanya nasihat, saya juga bingung ngasih nasihat. Ya alhamdulillah di Serang memang itu ada kampung Bugis. Saya memang juga termasuk penasehat. Tapi kalau orang datang minta nasihat ke rumah, istri saya langsung bilang, Pak, ya minta nasihat sama Pak Asnawi. Pak Asnawi yang dinasihati. Ya, jadi di Serang itu ada kampung Bugis namanya. Ya, alhamdulillah, walaupun nama loteng, enggak tahu nama pisang. Ya saya pasti saya terima. Ya, jadi maksudnya silaturahmi ini ya dibangun sedemikian rupa. Ya, kemudian kembali lagi yang saya sampaikan bahwa tidak selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa izin Tuhan. Saya analogikan bahwa saya selama berdinas di Kopassus, saya berangkat tugas ke Aceh. Artinya saya melihat dengan mata kepala bahwa memang kalau belum ajalnya kita tidak akan mati. Bayangkan Pak, kalau kita dihujani peluru sama gang, ya, memang bayangkan kalau kita tembak daun-daun jatuh ke kita, kan begitu. Atau gang menembak, kita kejar. Baru sekarang saya sadar, padahal itu peluru asli sebenarnya. Tapi memang saya selalu kalau bukan waktunya tidak. Ya. Bayangkan Pak, kita naik dari Halim, ya, sampai Serang, pintu pesawat dibuka, kita loncat. Kan? Walaupun namanya terjun payung latihan, tapi kalau sudah ajalnya pasti selesai. Kenapa? Ada yang tidak terbuka payungnya langsung diambil pakai ember. Ya, ada juga lompat, tergantung bila lu putus, ikut sampai di laut baru diputus, mati juga. Ya, jadi artinya alhamdulillah Tuhan memberikan jalan itu, saya melewatinya mungkin salah satunya untuk memberikan nasihat-nasihat kepada saudara-saudara. Ya, dan saya tidak pernah memandang buruk siapapun, ada dan permasalahan apapun, insya Allah pasti saya bantu. Ya, nomor handphone saya insya Allah 24 jam, tidak pernah saya matikan. Ya siapapun ada permasalahan, insya Allah keluar atau selesai dari saya, insya Allah ada jalan keluarnya. Walaupun mungkin bukan saya yang membantu, saya yang memberikan nasihatnya, kan begitu. Ya, ya memang karena namanya orang hidup ini tidak lepas dari masalah. Saya selalu berikan nasihatnya, Pak, kalau ada masalah, syukuri alhamdulillah. Kenapa? Kalau ada masalah, beri tandanya kita masih hidup. Yang jadi persoalan itu kalau tidak ada masalah, berarti kita sudah mati. Ya, jadi kalau masih ada anak belum dibayar sekolahnya, ada kontrakan masih menunggak, ditagih utang pulsa lagi, kan syukuri aja. Alhamdulillah, stres. Loh, kan semua ada jalan keluarnya, yang penting dihadapi. Nambah ya itu wajar. Mudah-mudahan ada rezeki besok, ada tarikan kemana, dikasih bonus banyak, pasti saya bayar. Ya, yang penting kalau sudah dapat juga diniatkan dibayar. Kan begitu. Nggak usah takut. Ada anak sekolah masih menunggak,
datang saya itu didatangi. Dulu bagaimana lagi? Keadaan pandemi begini, tidak ada yang mau naik ojek, masih hujan. Jadi makanya saya bilang, kalau ada yang punya masalah datang ke saya, pasti ketawa. Insya Allah, ya. Jadi kalau misalnya terlalu kepepet, harus dibawa ke rumah sakit, insya Allah pasti saya bantu. Ya, datang saja. Saya punya adik ke rumah sakit ada, ya. Artinya itu karena perjalanan, ya alhamdulillah ya banyak rekan-rekan, walaupun mungkin bukan saya langsung yang bisa membantu. Ya. Jadi yakin dan percaya bahwa Tuhan Maha melihat, Maha mendengar. Nah, itu dulu. Kalau kita sudah yakin itu, hidup enak jalannya. Mau kita jadi tukang ojek, mau tukang gorengan, mau jadi apa, tidak ada masalah. Jualan sembako, tidak ada masalah. Ya, selama kita mau berjalan pasti akan sampai. Ya, selama mau berusaha pasti ada jalannya. Kau takoni Allah Ta'ala minta ki, rasa nale matok kita, itu kuncinya. Ya kan? Ya jadi persoalan kalau anda tinggal tidur saja, mau dapat tidak bisa bos. Ya, itu. Jadi terkait masalah rezeki tidak usah dirisaukan. Karena saya lihat muka-mukanya banyak yang motornya masih cicilan. Ya, itu sudah dipikirkan. Yang penting datang Ambon, Mas naik ke Siambungnya. Datang di Tukar 10 kan begitu. Ya, saya insya Allah kalau saya tidak di sini, saya di Mega Kuningan. Ya, ada di Mega Kuningan, datang aja ke situ. Jangan kalian nih, pedagang saya sudah jelas-jelas ketangkap pakai sabu, saya selamatkan karena dia datang minta tolong. Saya sembunyikan, kau sembunyi. Saya bilang, Pak, saya polisi kalau masuk ke sini tidak keluar tanpa kalau masih ada kepala tidak bisa dia keluar dari sini. Kalau kamu ditangkap, bayangkan, narkoba Pak. Tapi jangan juga analoginya. Tapi ini lillahi ta'ala saya pernah lakukan itu, ya. Karena dia datang minta pertolongan, ya. Apalagi pada tauhid kan, kira-kira begitu. Apalagi hanya masalah yang lebih kecil, ya. Apalagi masalah dengan arbon, ya, bukan ini lah, ya. Apalagi dengan FBR. Pokoknya masalah, ya. Itu yang pertama, bahwa kita harus yakin bahwa apapun dalam kehidupan kita ini sudah ditentukan oleh Tuhan, ya. Kecuali katanya bagaimana umur sudah ditakar, betul, umur sudah ditentukan, tetapi dalam sejarah juga mengatakan bahwa siapa yang rajin bersedekah umurnya akan dipanjangkan, kan begitu. Kalau masalah ayatnya nanti tanya Pak Ustadz. Ya Pak, ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua terkait ada organisasi, ada kumpul-kumpul seperti ini, ya, kita harus saling menyadari. Saya juga dari dulu mengatakan bahwa kita dari Bugis Makassar kalau bertanding pasti jago, tidak diragukan lagi tuh, ya. Ada yang diadu orang Bugis Makassar dengan orang lain, kita pasti jago. Tetapi Pak, ini ada sejarahnya mengatakan kalau orang Sulawesi, Bugis Makassar kalau bersanding ini sulit. Ya, kalau bertanding kita jago, tapi kalau bersanding kita sulit. Artinya apa? Sudah banyak saya merasakan buat organisasi Bugis Makassar ini belok mana jadi komandan. Ya, ya mudah-mudahan dia bisa tidak. Ya, kita harus senang. Kita ada salah satu grup itu, saya sudah nasihati seperti ini. Alhamdulillah kejadian. Ya kan saya sampaikan, Pak Jafar kan baru ke Jakarta kan. Nah, saya sampaikan keadaannya seperti ini di Jakarta. Ya, kalau kita bertanding hebat, jagoan. Tapi kalau mau duduk bersanding, susah. Tidak ada yang mau jadi anggota, tidak ada yang mau jadi kopral, mau jadi jenderal semua. Ya, jadi saya berharap
ya memang dalam bergaul seperti ini tidak mungkin ya harus semua ini dari segi tidak mungkin semua akan senang sama saya ya, tidak mungkin itu karena memang punya pikiran masing-masing ya. Tetapi yang merasa dewasa itu bagaimana untuk bergaul ini tetap langgeng ya, diturunkan lah egonya sedikit ya, diturunkan ya. Kok salah boleh kono alena salah. Jadi dari segi hukumnya sebenarnya kita benar, ya sudahlah kita yang minta maaf, nggak apa-apa itu ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Karena kenapa silaturahmi ini supaya tidak putus ya, silaturahmi kita supaya tidak putus. Dan saya memang beberapa sudah saya ikuti ya, kejadian seperti itu ya. Kenapa? Karena memang latar belakang pendidikan, pergaulan, kehidupan sehari-hari itu yang membentuk seseorang ya. Ada orang pendidikannya tidak bagus, tetapi bergaulnya dengan orang-orang berpendidikan Pak, jago kan begitu ya. Ya kalau ada sudah pada rogi maksudnya ya sudahlah, kita turun aja ya, supaya jangan sampai putus silaturahmi ini ya. Nah, nanti gara-gara penumpang harusnya sudah order sama saya, order juga sama dia, padahal ini gara-gara aplikasi Pak. Kan kejadian kadang-kadang kan. Nah, Anda berdua ribut, padahal kalau didudukkan sama-sama sebenarnya tidak ada yang salah, tapi karena prasangka masing-masing, nah berdua A sama B jadi ribut ya. Jadi saya berharap supaya organisasi di Ojol ini insyaallah berjalan lancar semua. Ikuti arahan ketua, ikuti arahan orang-orang tua kita ya. Kuncinya itu, saya dengan tua saya tidak pernah menganggap bahwa saya takut lupa pangkat saya yang 1 ya, itu 2 balok kecil ya. Alhamdulillah saya masuk Bintara sekarang sudah itu ya. Sehari-hari, bukan sehari-hari juga, dinas saya sebenarnya sekarang itu di Pusat Pendidikan Kesehatan Jakarta Timur, Kramat Jati ya. Dan sampai atau ada yang mau masuk, siapa tahu bawa penumpang yang sakit kan, mampirin ke rumah sakit Pusdikes, nah, boleh telepon saya, pasti langsung diterima. Karena saya telepon anggota sendiri, itu keluarga saya tolong diterima ya. Jadi pangkat saya letnan 1 ya, karena yang katanya agak banggaan nggak bisa, bahaya udah tentara ya. Tetapi menurut saya terkadang untuk pergaulan itu harus dikesampingkan, karena apapun kita harus menyadari kita lebih muda kadang-kadang ya, walaupun kita dalam posisinya benar, karena dalam kehidupan memang seperti itu. Terkadang kita yang benar harus mengalah ya, harus mengalah. Bayangkan Pak, Bapak bawa ojek ya, ke sapi lopo, padahal di jalan kita kan mau ditabrak itu sapi, padahal dia sapi yang salah ya kan. Mau nggak mau kita harus mengalah ke pinggir. Tidak rubahnya kehidupan seperti itu ya, padahal dia salah, tetapi ya daripada kita celaka, sudahlah kita pinggir. Memang begitu kan, memang harus begitu ya. Kalau mau silaturahmi ini berjalan langgeng ya, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai mentang-mentang sapi kamu salah, ini bukan jalanmu, ini jalan motor, tabrak bawahnya ya. Memang terasa kan. Jadi seperti itu. Jadi berharap bahwa organisasi ini bisa berjalan lancar ya. Ini sebenarnya kalau orang partai yang melihat seperti itu Pak, langsung dua kursi bisa maju calon wali kota kita di Jakarta, bisa anggota dewan Jakarta dia. Tapi nggak apa-apa, bukan kita tabu berpolitik
bukan, ya. Tetapi dalam kehidupan ini semua didudukkan sesuai porsinya. Saya bilang mabuk, minum minuman keras di negara kita belum dilarang, Pak. Tetapi ada tempatnya. Karena kalau masuk tempat hiburan situ mau mandi itu bir tidak ada masalah, yang penting bayar. Gitu. Yang jadi persoalan kalau Anda di tempat ini minum bir salah pasti. Kan begitu. Artinya tempatkan permasalahan sesuai dengan tempatnya. Tidak, kalau Anda di tempat hiburan sana di mana itu pura-pura lupa juga saya. Promosi taman. Ya kan bangga besar sana tuh. Dia udah gagah. Mau cuma itu gitu kan gaya penting bayar. Kalau tidak bayar ya biasa kok. Ya kan? Jadi kehidupan begitu saja, tempatkan. Jadi kalau kita bicara sama orang tua, ditempatkan kita sebagai yang lebih muda. Kan begitu. Jangan orang tua Anda mau nasihati, salah itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi mari kita tempatkan posisi kita. Karena agama juga mengatakan bahwa untuk memperpanjang umur kita kan silaturahmi ini yang bagus. Kan begitu. Ya. Seperti apa namanya? Petua-petua orang tua kita boleh kan si patua, si patokong, apa itu si parakte begitu, ya kita ini ya alhamdulillah mungkin saya sekarang diberikan amanah seperti ini kita akan saya lakukan dan insya Allah bisa dibuktikan, ya kita berdoa semua, berdoa sama-sama, mudah-mudahan kita saling diberi kesehatan, diberikan panjang umur sehingga kita masih bisa silaturahmi. Karena apapun itu, kalau kita jahat, nanti anak-anak tuh senari itu penipu tuh bapaknya. Begitu kan? Itu bayangkan, anak kita yang kena. Nah, tapi kalau bapak, oh iya, ayo bermete tuh bapaknya, orang bekerja, nah, kan? Bahasanya begitu. Ya. Jadi, ya mari kita berusaha untuk selalu memperbaiki diri. Kalau salah ya sudah jelas, pasti banyak salahnya kita, kan? Seandainya tiap kesalahan itu timbul benjolan, sudah penuh benjolan bukan kita ini kan begitu, ya. Jadi kita selalu berusaha bagaimana kita ke depannya untuk selalu berbuat baik. Ya. Itu kemudian silaturahmi kita ini tolong dijaga. Ada permasalahan, mari kita saling membantu, ya. Kalau masih malu mungkin di grupnya di apa segala macam, secara personal boleh ke saya, ya. Nomor handphone saya di Pak Kepada ada, di Pak Ketua ada, ya siapa tahu ada yang ke Cibubur sana kan kontrolas juga banyak dan maksudnya ya kalau mau ada yang mau juga usaha silakan bisa bergabung gitu kan. Karena saya targetkan kontrol AS ini di Jakarta paling tidak ada 100 cabang, ya. Kalau ada yang kayaknya usaha-usaha bisa juga nih, boleh. Tapi alhamdulillah yang ikut sama saya itu orang-orang Bugis Makassarnya kurang, tidak banyak gitu, ya. Ada sih, karena yang jadi persoalan beberapa saya lihat anak-anak Bugis Makassar yang kita ambil ikut 1 bulan, 2 bulan, ajaknya ya saya tidak usah digaji bulan. Kenapa? Saya mau beli di 501. Itu hebatnya kita itu. Nah, ya, itu jadi maksudnya kita kadang-kadang kalah sama orang-orang Jawa. Rasa fight-nya itu kita lebih baik penampilan, ya. Walaupun penampilan juga boleh, tapi tentu setelah ekonomi kita membaik, ya. Kita harus bermodal, baru bermodel. Jangan modelnya dulu, modalnya tidak ada, nabrak-nabrak, ya. Karena ada beberapa usaha saya itu yang bentuknya memang saya akan berikan kepada yang menjaga, ya. Ada bentuknya nanti karapan-karapan. Saya akan seleksi
pegawai yang baik akan memiliki warung tersebut. Ya, artinya, dan saya target kalau setahun terlalu lama untuk menjadi miliknya itu, ya, bentuknya karapan-karapan. Ya kalau dia bagus, berapapun penghasilannya, ya buat dia hanya membayar nanti apa yang dibeli dari kami. Ya, konsep franchise, tapi yang jualannya tidak bermodal, modalnya tinggal kemauan sama kerja keras. Udah itu aja, ya, bisa usaha. Ya. Kalau masih tidak maju lagi ya kurang ajar, karena maksudnya begini, setelah warung itu berjalan baru dia boleh ambil. Kalau belum berjalan, pindahkan lagi, karena kan bentuknya karapan, bisa dipindah-pindah. Kalau belum jalan, pindahkan lagi. Oh, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, oh, sudah bagus nih omsetnya. Ya, maksud saya kenapa? Karena saya juga mau berusaha bisa bermanfaat tadi ke orang lain. Ya, kalau hanya dapat gaji terus dari saya, tidak maju-maju. Ya, boleh Bapak tanya beberapa kuliner saya di Rahayu di Pojok Kuliner, gaji OB saya Pak 3 juta. Ya, ada tempat tinggalnya, makan di situ, bayangkan. Tapi harus saya absen. Kamu sudah dapat beli apa? Oh saya Pak sudah, itu motornya. Saya Pak dibuatkan rumah keluarga saya cicil. Bagus. Ada juga saya berhentikan. Karena kenapa? Uangnya habis hanya untuk main judi online. Kan saya juga berdosa. Lebih baik kau berhenti. Berdosa dapat duit. Karena dengan saya gaji, dia berbuat dosa. Ya. Jadi siapa tahu besok lusa masih banyak yang anak muda semua kita ini. Kan anak muda sekarang katanya anak muda sampai umur 65 masih anak muda. Jadi anak muda semua kita ini. Ya. Tidak ada kata-kata terlambat untuk mau berusaha, tidak ada kata terlambat ketika mau beribadah. Ya. Tidak usah takut. Mungkin saja ada perbuatan baik kita yang diterima Tuhan yang menjadi pembuka rezeki yang selama ini terhambat. Harus yakin itu, ya. Mungkin saja karena hanya menolong orang kecelakaan di jalan, ya. Ada teman zamannya sekarang itu, ada yang kecelakaan, semua ambil foto, videoin. Nah, ada yang bantuin. Tapi karena memang juga sulit. Begitu dibantu, yang membantu dia habis sama polisi. Kejadiannya di mana Pak? Kamu cari aja sendiri sana. Kayak saya tentara. Kalau kita jangan, kalau Pak itu polisi. Ya, tapi maksud saya begini, kita harus yakinkan Anda membangun itu dari sekarang. Kalau ada kecelakaan, tolong bawalah ke rumah sakit. Ya, karena ada orang tuanya dihubungi. Kalau memang harus memberikan keterangan di kepolisian, ikhlaskan. Karena mungkin itu yang menjadi pembuka menyembuhkan mungkin orang tua kita yang sakit, orang anak keluarga kita yang sakit, bahkan kita membuka rezeki kita. Karena jujur, miris kita di zaman sekarang ini nggak ada Pak. Ya alhamdulillah, kalau saya ada yang kecelakaan, mau itu sampai pecah kepalanya pasti saya angkat. Ya karena tadi alhamdulillah saya dididik jadi Kopassus, jadi saya tidak takut lihat darah kan begitu. Ya, yang sampai ada yang jadi preman, begitu suruh potong tangan takut. Ya bukan preman namanya. Ya, nah, baru lihat dan sini suruh tangannya itu potong tangannya, masih takut. Ya, jadi saya berharap dalam kehidupan ini itu tadi yang pertama bahwa akidah kita harus jelas. Kalau landasannya Tuhan satu esa semuanya akan berjalan. Ya, pegang kejujuran, ya. Kemudian yang ketiga sosialnya lancar, ya. Udah selesai. Ya. Ya kalau memang ada rezeki, satu lagi yang selalu saya lakukan dari dulu, walaupun gaji saya pas-pasan, saya berbuka-buka kemarin. Ternyata gaji pokok saya waktu sersan 2 cuma 190.000. Bila itu lain, ya. Tapi alhamdulillah karena saya memang anak yatim, dari dulu selalu saya niatkan bahwa kalau Jumat itu uang yang paling besar yang saya masukkan celengan. Kalau ada uang saya 100.000,
tinggal 100.000-nya pasti saya masukkan. Dan alhamdulillah itu yang selalu saya lakukan sampai sekarang. Ya alhamdulillah usaha saya juga sudah berjalan, ya. Nah, kalau ada yang mau praktekkan silakan, ya. Karena yakin. Nah, alhamdulillah sekarang sudah berjalan seperti ini. Ya alhamdulillah tiap Jumat berkah 50 50 bungkus makanan dibagi-bagi. Begitu aja. Sama juga nih saudara-saudara yang punya rezeki, nggak usah takut, ya, nggak usah takut berbagi. Kunci kehidupan mau selamat ya itu saja, ya. Saya cuma itu kan, bayangkan kita tadi ya latihannya senjata tajam, peluru tajam, lompat dari pesawat. Ternyata alhamdulillah betul. Walaupun saya juga pernah kecelakaan, pernah juga patah juga ini, tapi nggak usah terus sakit, terus sudah patah minta dikasihani, nggak bisa, ya. Karena orang lain tidak akan mengerti kita, ya. Orang lain hanya akan melihat kita dari luarnya saja. Makanya harus diyakinkan bahwa kalau kita sudah yakin sama Tuhan, ya, apapun yang terjadi, mau kita dicerita jelek, satu, mau disanjung-sanjung, nggak usah juga, racun. Jadi istilahnya disanjung tidak akan jadi rembulan, direndahkan tidak akan jadi sampah. Karena hanya manusia yang memberikan penilaian, yang menilai kita sesungguhnya hanya Tuhan. Itu saja. Jadi terus berkecil hati karena tukang ojek terus berkecil hati. Sudahlah, memang hidup saya sudah begini. Tambah rendah, Pak. Ya. Gaji saya dulu cuma berapa? Tapi saya selalu berkeyakinan bahwa saya tidak mau tinggal di rumah BTN. Maksudnya saya belum seperti ini ya. Saya hanya masih hidup dari gaji. Saya selalu berpeluang, saya tidak mau tinggal di rumah BTN. Saya mau beli tanah kosong, saya desain sendiri, saya bangun sendiri. Alhamdulillah Pak, 20 tahun impian itu terwujud. Ya, jadi memang ternyata jangan pernah memasang cita-citanya rendah. Ya, dan saya alhamdulillah cita-cita saya masih mobil Rubicon, walaupun sekarang baru dapat Fortuner, alhamdulillah kan. Tapi kalau Bapak, udahlah, saya cita-cita naik apaan saja, pasti dapatnya apaan paling tinggi, tidak akan dapat Fortuner lagi. Ya, pertama masih muda-muda nih. Jadi ternyata alam bawah sadar kita itu 75% mempengaruhi tingkah laku kita. Oh, sekarang saya baru mengerti kenapa ada Pak Senang togie letuk po napa joka. Artinya kamu nanti sudah sampai baru berjalan. Ya. Oh, sudah bagaimana? Ternyata baru terjawab. Artinya kita sudah cita-citakan, sudah punya visi misi. Itu hebatnya orang ini. Ya. Artinya punya visi misi. Visi misinya apa? Rumah saya harus bangun sendiri. Ternyata alam bawah sadar kita itu bekerja. Saya belajar di Merpati Putih juga sama. Oh, jadi kita sudah harus bayangkan, saya nanti jalannya ke sini, insya Allah saya selamat, berjalan tidak ada masalah, sampai ternyata. Nah begitu pun terutama nih, saudara-saudara nih, yang selalu di jalanan. Coba bayangkan, pikir-pikir, kecelakaan, nanti akan kecelakaan. Tapi begitu mau keluar, kenapa? Kata orang tua, pada cengil apa pedet dingin kan? Ternyata itu fungsinya sudah dibayangkan. Oh, perjalanan saya hari ini ke Jakarta Timur, dapat penumpang 20, kantongi, sumbangkan 5.000, kan begitu. Coba seperti itu, ya. Insya Allah, alhamdulillah saya pulang nanti bawa pisang hijau. Maksudnya coba dipraktekkan aja, nanti kalau benar datang ke saya.
Ya. Ya, jadi artinya begitu. Kita harus punya visi misi. Ya. Ini pesan orang tua ternyata pesan-pesan orang tua itu ada manfaatnya. Ya. Ini karena udah setengah 10 beneran ini. Saya kalau mau cerita bisa sampai jam 5 nih. Ya, ada teman saya cerita tuh. Kalau saya cerita bisa sampai azan subuh kita pokoknya baru keluar dari sini. Ada. Ya. Jadi intinya itu saja, bahwa tauhid kita harus dijelaskan, ya, harus yakin, kemudian kekeluargaan kita ini harus kita kompakkan supaya bisa berjalan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur. Kalau mau cerita panjang lebar lagi nanti lupa kadang-kadang saya udah cerita. Ya, itu saja. Kalau ada permasalahan sekecil apapun, datang. Ya, mungkin kalau Anda mau pikirkan sendiri, sebenarnya penyelesaiannya mudah, tapi karena sudah duluan ruwet, ya kan? Sudahlah tidak ada penumpang, ban bocor, dimarahin istri, selesai, kelar hidupnya. Ya? Datang ada masalah, belum selesai, belum bayarin anak sekolah, ya kan? Ada tinggal datang sini, datang ngopi-ngopi. Kenapa masalahnya? Ya, insya Allah. Ya, kalau WA ke saya, kalau saya maksudnya saya memang banyak tamu, tapi saya kalau datang saya pasti sempatkan ketemu. Tapi kalau nunggu, Pak, kalau waktunya kosong, kayaknya nggak kosong. Ya, jadi itu mudah-mudahan kita berdoa semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Yang Maha Kuasa, semua kita diberikan kesehatan, pandemi cepat berlalu. Amin. Punya utang segera dilunaskan. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berdoa mengajarkan Al-Fatihah. Semoga pertemuan kita ini bernilai ibadah bagi kita semua permasalahan segera diselesaikan. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja. Setelah ini seperti disampaikan, silakan lanjut. Ini tidak dimakan-makan kalau tidak lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.